Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Network Investor. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam situasi pandemi ya, yang nampaknya vaksin udah mulai kemungkinan bakal ada nih. Dan tadi sih saya baca harganya saya pikir gratis, ternyata perlu dibeli ya, harganya sekitar 200 ribuan gitu. Tapi memang ada yang memang gratis, digratiskan untuk para yang memang membutuhkan nih Pak ya. Jadi mohon maaf ya karena saya lagi unfit juga nih. Tapi tenang, mudah-mudahan bukan positif. Lagi agak sedikit flu aja karena kehujanan. Masih dalam situasi pandemi, mudah-mudahan teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu menjaga 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ya, menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, bertemu lagi bersama saya, Aditya Rizky Bahari, untuk membahas seputar sharing-sharing terkait dengan pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan apa ya namanya, biasanya disebut Q&A lah ya. Jadi saya coba scroll beberapa video-video saya yang sebelumnya saya buat, ternyata ada beberapa pertanyaan gitu ya. Beberapa pertanyaan itu salah satunya banyak sih terkait dengan apa namanya, ada apa namanya, teman Radul Investor yang ada di Jakarta atau di ya sekitar Jakarta gitu. Temannya dari luar negeri mau kirim laptop gitu. Dari luar negeri, dari Singapura atau dari mana gitu. Pokoknya dari luar negeri. Dan dia tanya bagaimana aspek pajaknya gitu. Kemudian ada juga yang bertanya perhitungan PPh 21 sih, atau ada nggak sih jembatan atau aplikasi yang mempermudah lah ya dia untuk mengecek secara cepat lah ya, cepat gimana sih menghitung penghasilan dia sebagai pegawai, sebagai seorang karyawan di perusahaan gitu. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama akan saya jawab mungkin di next video. Pertanyaan yang kedua ini terkait dengan perhitungan pegawai ya dengan menggunakan kalkulator online dari Ortex. Oke, saya coba tampilkan simulasinya. Oke, semoga terlihat dengan jelas ya. Oke, teman-teman bisa buka di ortex.org/kalkulator PPh 21. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada status pegawai yang saya checklist ya, sebelah kiri, pojok kiri, yang personal itu status NPWP. Ini maksudnya saya hapus. Ini maksudnya adalah ini maksudnya adalah dia punya NPWP atau enggak gitu ya. Di sini ada pilihan NPWP, non NPWP, kemudian status perkawinan dia tidak kawin, kawin atau HB gitu ya. Kemudian tanggungan ada berapa sih tanggungan? 0, 1, 2, dan maksimal 3 ya. Kalau tanggungan teman-teman ada 5 atau mungkin teman-teman punya anak 5 yang bisa ditanggung menurut fiskal atau pajak itu hanya 3 maksimal. Kemudian masa penghasilannya ini Januari Desember atau bisa aja teman-teman ada yang kerja di mulai Maret, berarti Maret sampai Desember lah gitu ya. Hanya sekitar 9 bulan. Kemudian statusnya kita kosong. Nah, ini gross up, non gross up. Ini biasanya tergantung kebijakan dari
kantor teman-teman masing-masing ya. Biasanya ada yang PPh 21-nya dijadikan tunjangan, ada juga yang enggak. Yang gross up-nya adalah PPh 21-nya itu dijadikan tunjangan, bukan beban bagi perusahaan. Kemudian ketentuan PTKP-nya, teman-teman nggak usah ubah, ini yang paling update aturan terbaru. Langsung aja ke komponen penghasilannya. Di sini seperti video yang sebelumnya nih, terkait dengan kenapa sih bonus, ini salah satunya bonus ya, saya cek di sini ya. Kenapa sih bonus nomor 7 ya, saya cek di sini. Bonus THR itu pajaknya gede sih gitu, daripada penghasilan yang lainnya gitu, kayak gaji, lembur, dan lain-lain gitu. Ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, misalkan ada BPJS lah ya, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Nah, saya langsung simulasikan ya teman-teman semua ya, bagaimana seperti video saya sebelumnya yang saya sampaikan bahwa penghasilan itu ada 2 macam gitu, yaitu penghasilan yang sifatnya teratur dan tidak teratur. Jadi kalau teratur itu ya yang memang kontinu kita terima setiap bulan gitu. Kalau yang kedua yaitu yang tidak teratur itu yang memang secara periodik dan jarang-jarang kita terima, seperti bonus misalkan setahun cuma sekali, atau ada yang tahun 2 kali gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang dapat bonus tiap bulan ya. Kemudian ada lagi THR gitu. THR yang biasanya kita terima sebelum Idul Fitri biasanya buat teman-teman yang Muslim gitu. Atau pada saat Natal misalnya. Nah, secara simpelnya, secara logiknya itu penghasilan yang teratur itu perhitungannya nanti akan disetahunkan, atau teman-teman harus mengkalikan 12 bulan. 12 ya. Artinya 12 itu adalah bulan, jadi 12 bulan. Nah, di sini atau masa kerjanya gitu ya. Misalkan dari Januari Desember otomatis harus disetahunkan, namanya disetahunkan otomatis harus dikalikan 12 gitu ya. Nah, itulah yang treatment yang harus teman-teman lakuin. Kita coba simulasikan simpel aja. Misalkan teman-teman punya gaji 10 juta gitu ya, 1 bulan, otomatis harus dikalikan 12, yaitu 120 juta. Oke, betul ya. Lihat ya di sini. Kemudian bonus teman-teman nih. Dari 10 juta, misalkan teman-teman dapat bonus di akhir tahun 3 kali lipatnya, misalkan 30 juta ya. Kemudian teman-teman masih jomblo nih, tidak kawin ya, tanggungan 0 ya. Kemudian cukup teman-teman seperti ini aja. Tinggal teman-teman hitung, ada di pojok kanan bawah, tinggal kalian klik aja. Klik. Di sini teman-teman bisa dapat penghasilan bruto 150 juta, ya jabatan ini memang dia yang bisa dikurangkan nih untuk nantinya menghitung pajak kita. Kemudian kita dapatkan perhitungan PPh 21-nya, jumlah pengurangan 6 juta, otomatis 150 juta kali 6 juta, yaitu kita dapat 144 juta. Nah, 144 juta nggak langsung dikali tarif nih, tapi ada pengurangnya lagi, yaitu namanya PTKP. PTKP ini tadi yang status kita yang tadi kita isi ya. Misalnya kita masih single atau jomblo gitu, itu PTKP-nya 54 juta. Jadi pengurang kita itu adalah 54 juta tambah 6 juta ya, jabatan tadi ya teman-teman ya, yang tadi di atas ya. Jadi pengurang dari penghasilan bruto kita itu 60 juta gitu ya. Jadi ketika teman-teman menghitung pajak itu nggak serta-merta misalkan setahun kita dapat 100 juta, 100 juta kali 5% gitu.
tapi enggak ya. Ada dikurangi dulu namanya PTKP sama biaya jabatan gitu ya. Nah, kita dapatkan penghasilan kena pajak, penghasilan yang memang dikenakan pajak itu 90 juta ya. Tadi 150 dikurangi 6 juta dikurangi 54 juta. Totalnya 90 juta. Nah, 90 juta ini baru teman-teman kalikan tarif PPh 21 gitu ya. Dapatlah 8.500.000 nih teman-teman. Gitu ya. Di sini PPh pasal 21 rentang setahun 8.500.000. Berarti di bulan ini kita pajaknya 8.500.000 ya. Ini kalau setahun 60 juta. Nah, PPh pasal 21 penghasilan teratur setahunnya nih 4 juta teman-teman. Dan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teraturnya itu fantastis banget teman-teman ya, 4.500.000. Bisa bayangin nggak? Yang tadi teman-teman hanya memiliki gaji 10 juta setahun, berarti perhitungannya memang di setahun kan otomatis 120 juta yang dibandingkan dengan bonus atas penghasilan yang tidak teratur ya, hanya sekitar 30 juta tadi. Pajaknya aja beda kan, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini aplikasi yang mudah banget digunain. Jadi ya syaratnya tinggal teman-teman harus ada koneksi internet aja sih gitu ya. Dan langsung ke ortex.org ya, kalkulator PPh 21. Ini sangat membantu mungkin buat teman-teman yang mau mengecek bener nggak sih perhitungan kantor gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini di kalkulator Ortex PPh 21. Oke, terima kasih atas sharingnya ya pada kesempatan hari ini. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih pada teman-teman semua. Ketemu lagi di next video bersama saya Aditya Rizky Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.